Amin. Kita boleh memuji Tuhan bersama-sama berkumpul dengan keluarga kita untuk memulai ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh memasuki bulan Juli itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan bagi setiap kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menghibur kami, Tuhan yang menguatkan kami, dan Tuhan yang selalu menjaga keluar dan masuk kami. Sebab itu kami memuji Engkau Tuhan. Terimalah pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita bersyukur Tuhan. Kita bersyukur Tuhan.
Shalom umat Tuhan yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena ibadah kita pada hari ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus, saudara. Amin. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan, buat penghiburan, buat kekuatan, buat kasih setia Tuhan bagi kami, yang menjagakan keluar dan masuk kami, yang menguatkan dan melayakkan kami, menguduskan kami Tuhan, sehingga pada hari ini juga kami boleh ada di dalam bait-Mu yang kudus. Kami berdoa kiranya Tuhan firman Allah yang Kau mengatakan bahwa hari terakhir, bahwa gunung rumah Tuhan akan tegak di Sion ya Tuhan, dan bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun dari rumah Tuhan keluar pengajaran. Kiranya dari rumah-Mu yang kudus ini Tuhan akan memberkati bangsa-bangsa, akan memberkati setiap orang yang mendengar firman Allah, dan Allah akan menjamah setiap orang pada pagi hari ini sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, singkapkanlah mata rohani dan telinga rohani kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dan kami beri hormat, dan kami mau duduk diam seperti Maria di kaki-Mu ya Yesus. Kami tundukkan hati, pikiran, akal kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, minggu yang lalu firman Tuhan adalah saya beri tema mengenal Allah ya, atau who is he, siapa dia. Supaya apa saudara? Supaya jangan sampai kita menyebut diri kita Kristen, bertahun-tahun kita dalam doa kita mengatakan Bapa kami di surga, ya Allahku, tapi kita tidak mengenal siapa Bapa itu, apa karyanya, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini temanya adalah berkaitan juga dengan kita akan menerima perjamuan kudus, di mana kita akan merenungkan 2000 tahun yang lalu Tuhan kita, Allah telah mengutus putranya, Allah menjelma menjadi manusia di dalam penderitaannya di kayu salib untuk menebus saya, menebus saudara, menebus seisi dunia yang percaya kepadanya, sehingga kita boleh disembuhkan oleh bilurnya, kita dilepaskan dari kutuk, segala pekerjaan iblis dihancurkan, ditaklukkan di bawah kaki orang yang percaya. Dan hari ini temanya adalah mengenal Allah dalam penderitaan. Mengenal Allah di dalam penderitaan. Saudara, ada satu perkataan yang berkata begini saudara, yang saya pernah dengar, yang kita akan bisa mengenal seseorang, baik suami dengan istri, orang tua anak, pimpinan, atasan dengan bawahan, atau dimanapun kita berada, sifat aslinya akan ketahuan bukan pada waktu kondisi aman-aman saja. Betul nggak saudara ya? Kalau semuanya bisa berjalan dengan baik, sehat, bisnis lancar, semuanya baik-baik saja, kadang kita tidak bisa mengenal siapa dia yang bersama dengan kita. Tetapi saudara, ketika terjadi suatu masalah, terjadi suatu persoalan, terjadi suatu penderitaan, akhirnya kita akan tahu saudara, bagaimana karakter teman kita itu. Masihkah dia akan sayang kepadamu? Ya, ketika engkau mengalami mungkin kecelakaan atau mengalami kepailitan, kebangkrutan, atau dia mengatakan ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abang melayang. Saudara, ketika kita sedang ada di masa COVID ini, tadi di dalam perjalanan ke gereja, saudara,
Ada yang bertanya begini di dalam satu siaran radio Kristen. Dia bertanya begini, apakah penderitaan kita di dalam masa COVID ini, COVID-19 itu, ada orang yang menderita, ada orang yang harus diisolasi, bahkan meninggal, mungkin ada yang suami istri keluarganya, mungkin ada yang dia tadinya tenaga medis yang membantu orang luar biasa, tapi dia sendiri kena, saudara, ya. Keluarganya, suaminya, apanya, saudara, ya, akhirnya harus diisolasi. Ada yang sembuh, tapi ada yang meninggal, saudara, ya. Nah, apakah itu rencana Tuhan, kutuk Tuhan, percobaan atau apa? Ya. Dan demikian juga seperti ada di firman Tuhan dikatakan ketika murid Yesus melihat ada seorang yang buta dari lahir, murid-muridnya bertanya, kenapa anak ini buta sepanjang umurnya? Apakah karena dosa orang tuanya atau karena kutuk? Tapi Yesus berkata apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Artinya apa, saudara? Ternyata saudara di dalam penderitaan kita bisa memuliakan Tuhan. Ternyata di dalam penderitaan kita akhirnya bisa menghargai karya Tuhan, bisa mengenal Allah lebih lagi, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, kita akan belajar dari apa kata Paulus di kitab Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Paulus berkata kepada jemaat Filipi dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 12 demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita akan belajar 3 hal besar, pokok utama tentang mengenal Allah dalam penderitaan, yaitu apa yang Paulus katakan. Kenapa dia berkata, aku ingin mengenal Allah di dalam penderitaan dan di dalam kematiannya. Kenapa Paulus berkata demikian, saudara? Tetapi ketika kita akan mempelajari kisah hidup Rasul Paulus, saudara, sampai akhir hidupnya, akhirnya kita akan mengerti, saudara, ketika dia mengatakan aku mengenal Allah lebih lagi di dalam penderitaannya Kristus, maka sejumlah penderitaan yang dialaminya karena kesaksiannya akan Injil bisa ditanggungnya, saudara, dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Gereja-gereja sampai kepada belahan-belahan dunia, yang sampai kepada juga di Asia, saudara, pemberitaan itu. Nah, sebab itu, saudara, kita akan belajar pada saat ini apa yang dimaksudkan di sini, yaitu mengenal Allah di dalam penderitaan. Yang kedua, nanti kita akan belajar kenapa penting bagi engkau dan saya untuk kita mengenal Allah justru di dalam penderitaan yang kita alami. Dan yang ketiga kita akan belajar adalah bagaimana mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita tetap melakukan kehendak Allah justru di dalam penderitaan. Karena itu ternyata, saudara, ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang dalam masalah, ketika kita dalam beban berat, tapi kita bisa melakukan kehendak Allah, itu adalah ciri sebenarnya kita mengenal Allah dan mengikut Tuhan sebagai muridnya. Haleluya. Kita akan masuk yang pertama, saudara, ya. Apa maksudnya mengenal Allah dalam penderitaan? Ada satu makna yang luar biasa, saudara, kalau kita bisa melihat persoalan yang kita hadapi dalam nikah rumah tangga, dalam masalah ekonomi, di dalam hidup berbangsa dan bernegara,
di dalam pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Mungkin ada diagnosa dokter yang membuat kita sepertinya tidak bisa terima. Mungkin ada keputusan di tempat perusahaan yang membuat kita sepertinya kenapa seperti itu. Tetapi kita akan belajar di sini seperti kita akan baca dalam Filipi 3 ayat 10. Paulus berkata, saya akan bacakan sekali lagi, yang ku kehendaki. Ini luar biasa saudara. Yang dikehendaki Paulus bukan emas dan permata, tapi dia katakan yang ku kehendaki, yang aku mau adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah di dalam penderitaan? Apa maksudnya itu? Ketika kita akan mempelajari dalam Filipi 3 ini, sebenarnya Paulus akan mengatakan ketika kita di dalam penderitaan dan kita mengenal dia yang telah mati bagi kita di kayu salib, di dalam penderitaannya, kemarin saya ada baca, ada orang yang menuliskan di website, dia ada menghitung penderitaan yang dialami Tuhan Yesus dalam penderitaan fisiknya, rohnya, jiwanya, ada sekitar 200 jenis penderitaan saudara, yang ditinggalkan oleh muridnya, yang dikhianati oleh muridnya. Belum lagi dia akan saudara, dicambuk, saudara, dimahkotai duri, sampai akhir dia menderita di kayu salib. Itu ada yang mencatat kurang lebih 200 penderitaan saudara. Ya. Nah, apa maksudnya kita mengenal Allah dalam penderitaan kita? Yaitu dalam ayat ini sedang berbicara apa? Bahwa kita bersekutu, kita menyatu dengan Kristus justru di dalam penderitaan. Iman kita justru akan semakin bersekutu, semakin menyatu, semakin naik level dalam penderitaan. Ada seorang ibu memberi kesaksian. Dulu ketika belum ada penderitaan, mungkin doanya satu-satu. Tapi ketika ada dalam kesesakan, tiap saat dia berdoa. Amin, saudara. Ya. Apa maksudnya yang berikut? Ketika kita mengenal Allah dalam penderitaan, Paulus mengatakan bahwa kita akan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena di dalam penderitaan kita belajar untuk mematikan keinginan daging kita, keinginan dosa kita di dalam kuasa salib Kristus. Menderita, mengenal Allah dalam penderitaan, dua hal ini saudara, yaitu akan membuat kita bersekutu, menyatu dengan Kristus di dalam penderitaan, sehingga kita akan berkata bahwa penderitaan yang kualami ini tidak sebanding dengan Yesus alami. Makanya ada ayat firman Tuhan dalam kitab Ibrani 12, seberat apapun persoalan kita, dikatakan kita belum sampai mencucurkan darah. Betul nggak saudara? Belum saudara. Ya. Yesus ketika berdoa sampai dia punya peluh seperti titik-titik darah. Ya. Nah, Roma 8 ayat 29 sampai 30 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Saudara lihat, ketika engkau dan saya dipilih dari dunia ini saudara, dikatakan kita juga ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, bagaimana kita bisa serupa dengan gambaran anaknya? Yaitu dibentuk melalui apa? Penderitaan, saudara. Kemudian ayat itu berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudara, ketika Tuhan panggil kita, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan anaknya. Di situ dikatakan kita dipanggil untuk kita dibenarkan, saudara. Ya,
untuk dibawa mengambil bagian dalam kekudusannya Tuhan, dan untuk dapat dimuliakan. Dimuliakan itu artinya dilayakkan. Seperti saudara ingat firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, ketika ada imam besar Yosua berdiri di hadapan tahta Allah, dan di situ ada iblis. Walaupun secara fisik imam itu memakai pakaian lengkap keimamannya yang gagah berani, tapi di hadapan tahta itu iblis mengatakan, lihat pakaiannya begitu kotor, seperti puntung yang ditarik dari api. Tetapi oleh darah Yesus, Imam Yosua dimuliakan, dilayakkan, saudara. Ya, bersekutu dan menyatu dengan Kristus itu berbicara apa, saudara? Ada proses penghancuran. Betul nggak, saudara ya? Sama dengan kalau kita membuat kue, saudara. Membuat untuk menjadi satu bolu, saudara, kue bolu, itu ada banyak bahan-bahannya, betul ya? Misalnya apa, saudara? Di antara misalnya ada telur, ada gula, ya kan? Ada tepung. Nah, masing-masing bagian itu, contoh yang sederhana adalah telur. Telur itu tidak akan bisa menyatu dengan adonan kalau dia tidak dipecahkan. Kalau dia tidak di mixer, diaduk, saudara, supaya menyatu. Nah, ini yang dimaksud bahwa penderitaan itu ada proses penghancuran dalam hidupku dan hidupmu yang harus dikikis, yang dibuang supaya kita bisa menyatu dengan Kristus. Apa itu? Karakter-karakter daging kita, karakter dosa kita, hidup lama kita, itu tidak otomatis dalam satu hari. Betul nggak, saudara? Orang yang hidup baru itu tidak dalam satu hari. Makanya dikatakan from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidup baru itu berbicara dari hari ke sehari harus rela mengalami penghancuran untuk dapat bersekutu dan menyatu dengan Kristus. Dan itu tidak lain adalah dengan penderitaan, saudara. Ya. Dan menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa, menjadi sama. Itu berbicara tadi di dalam Roma 8 ayat 29 sampai dengan 30 dikatakan diawali dengan apa? Dipanggil, saudara. Nah, ketika engkau dipanggil untuk mengasihi Tuhan, untuk terima keselamatan, untuk melayani Tuhan, bagaimana responmu? Ingat firman Tuhan dalam sesi-sesi sebelumnya. Ada orang yang jelas mengatakan dia menolak. Ada orang yang menerima tapi menunda. Ada orang yang apa, saudara? Dia tidak terima dan dia juga menghalangi orang untuk datang menerima kuasa salib Tuhan. Dan setelah dipanggil, kita dibenarkan karena apa? Dalam Filipi 3 ayat 9, engkau dan saya dibenarkan. Kebenaran kita itu adalah karena kepercayaan kita akan Kristus, saudara. Kebenaran kita bukan karena kebaikan dan perilaku kita, tetapi karena kepercayaan kita akan Kristus dan karena anugerah Tuhan. Ya. Kenapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus? Bukankah kita menyebut diri kita dan dia menyebut kita ada siapa, saudara? Anak Allah. Kita mengambilnya Bapa. Betul nggak, saudara? Ya. Dan setiap orang ketika ditanya apakah mau ke surga di mana Tuhan ada, mungkin saudara akan angkat tangan, yes, aku mau ke sana. Nah, untuk mau ke sana harus serupa dengan warga kerajaan surga. Kalau enggak, nanti di surga aneh sendiri, saudara. Ngerti, saudara? Jadi kalau di surga nanti itu hanya ada pujian, penyembahan, menyembah Tuhan, suka akan hadirat Tuhan, itu diawali lagi di bumi, saudara. Nah, kita masuk yang kedua, saudara. Yang kedua adalah kita harus menyadari ada maksud dan rencana Allah, ada kepentingan-kepentingan Allah yang diberikan kepada kita, kepada engkau dan saya dalam penderitaan yang kita alami.
Apakah itu penyakit, apakah itu masalah keuangan, apakah itu masalah rumah tangga yang belum selesai-selesai, atau apa saja yang belum selesai. Dalam semuanya itu ada maksud dan rencana Allah. Dan saudara, kenapa Paulus katakan yang ku kehendaki adalah mengenal Allah di dalam penderitaan dan kematiannya? Itu sebenarnya adalah respon dia dari perkataan Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga, yaitu di dalam kitab Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Tapi saya baca hanya ayat 53, 55 dan 56. Kita akan dengar firman Tuhan. Saudara juga bisa baca di Alkitab saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah saudara, ini berbicara apa? Ini berbicara siapa yang tidak makan dagingku, itu berbicara siapa yang tidak menerima korbanku di kayu salib. Siapa yang tidak minum darahku, bukan artinya saudara keluar dari gereja ini atau engkau sedang ada di sini, kau bunuh orang, kau minum darahnya. Bukan begitu maksudnya. Tapi ketika engkau tidak menerima darah Yesus yang tercurah bagi pengampunan dosa, yang menutup bungkus hidup kita, maka saudara dikatakan, saudara apa? Kita tidak akan mempunyai hidup, saudara. Nah, itu berbicara apa? Bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita, ingat ketika engkau dalam penderitaan, aku sudah lebih dulu menanggung itu bagi engkau, yaitu dagingku yang telah dirusak, yang telah dihancurkan, untuk kita bisa menang dalam penderitaan kita. Itu yang dimaksud. Oleh sebab itu ada 4 hal yang kita belajar tentang pentingnya kita mengenal Allah justru dalam penderitaan, yaitu apa? Bahwa perkataan Yesus tadi, yaitu berkata, barang siapa, jika kamu tidak mau makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Maksudnya apa saudara? Dengan kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, yaitu di dalam proses penderitaan dan kematiannya, disitulah kita memiliki hidup, saudara. Artinya di dalam masa penderitaan kita itu, ketika kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus derita bagi engkau dan saya, kesadaran itu, kepercayaan itu, pengakuan akan tubuh dan darah Yesus, itu yang akan tetap membuat engkau dan saya memiliki kehidupan. Amin, saudara. Itu yang akan membuat engkau tidak dicuri kemenanganmu oleh iblis, saudara. Maka saya sebutkan yang pertama adalah having life, memiliki kehidupan. Sehingga walaupun ada persoalan dalam nikah rumah tanggamu dan mungkin itu belum sampai kepada titik penyelesaian, tetapi di dalam masa-masa itu engkau bisa melaluinya dengan semangat, dengan kehidupan. Ada kesaksian anggota jemaat kami juga mengatakan ketika dia di dalam persoalan ekonominya, persoalan dalam nikah rumah tangganya, orang yang bermasalah dengan dia juga heran, ya. Kenapa? Dia bilang, Eda, kok bisa kau tidur nyenyak ya? Padahal masalahmu begitu banyak. Itu yang saya sebut, kita akan tepat memiliki kehidupan, semangat, pengharapan ketika kita menyatu dengan penderitaan dan kematian Tuhan. Contohnya adalah apa saudara? Maria Magdalena. Ya, contohnya adalah perempuan yang 12 tahun pendarahan, saudara. Ketika dia mengambil komitmen untuk menjamah Yesus, saudara, dia mengalami kehidupan, saudara. Ya. Yang kedua adalah seperti Musa berkata dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
ketika kita mengingat, ketika kita bersatu di dalam kematian dan penderitaan Yesus di kayu salib dan mengingat kuasa kebangkitannya, disitulah saudara orang yang bertemu hadirat Tuhan, orang yang mengerti dan menerima korban Yesus di kayu salib, orang itulah yang bisa memiliki makna dalam hidupnya. Tetapi kalau orang itu tidak pernah mengalami kuasa pengampunan di kayu salib, mau setenar apapun, mau sehebat apapun, makanya jangan heran saudara, ada banyak orang-orang yang banyak duit, orang-orang yang ternama, tapi mengerikan, matinya bunuh diri. Kenapa saudara? Dia tetap merasakan hidupku ini gak punya makna. Sekali lagi saya beri kesaksian, ada seorang anak muda di tempat kami pelayanan. Dia bilang begini, setelah aku ikut Tuhan, bergabung bersama-sama dengan kalian, baru aku merasa hidupku bermakna. Bukankah hidup kita saudara ingin seperti itu saudara? Bahwa ketika hidup kita masih ada di dunia ini, hidup kita bermakna bagi orang lain. Betul gak saudara? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan budi, ya. Artinya bermakna saudara. Anak bermakna kepada orang tua bermakna ke anak, istri kepada suami, seperti itu. Tapi itu engkau tidak akan bisa mengalami itu sampai engkau bersatu, bersekutu, menerima, menjadi serupa, menerima korban Yesus di kayu salib. Makanya betapa penting pemberitaan tentang kayu salib itu, keselamatan oleh anugerah Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita bersehati, ketika kita menerima korban Yesus di kayu salib, saudara, disitulah kita akan mengalami kepuasan dalam hidup ini, saudara. Ada satu kisah di dalam kitab Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 26. Ada seorang perempuan Samaria. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes 4, pada waktu itu dalam perjalanan Yesus, ayat itu cukup mengatakan, Yesus harus melintasi Samaria. Itu pesan yang luar biasa. Kenapa ditulis Yesus harus melintasi Samaria? Karena Yesus harus bertemu dengan satu orang perempuan Samaria. Bukan perempuan baik-baik, bukan artis, bukan apa. Tapi adalah perempuan yang kehidupannya dibuang, dikucilkan, yang tidak layak, saudara. Ketika Yesus katakan apa, saudara? Panggil suamimu, dia katakan apa? Tuhan Yesus katakan ada 5 suamimu, yang sekarang pun bukan. Saudara lihat saudara, ketika engkau dan saya tidak menerima pengampunan kuasa salib Kristus, bersatu menyatu menjadi serupa dengan Kristus dalam hidup ini, engkau dan saya tidak akan pernah merasa puas. Abraham Maslow, dia ada menuliskan teorinya, yaitu 5 levels of need, yaitu bahwa kebutuhan manusia itu ada 5 tingkatannya. Dan yang paling rendah adalah kebutuhan dasar, adalah namanya makanan, minuman, dan istirahat. Dan saudara lihat tadi perkataan Yesus mengatakan apa? Sebab dagingku, apa saudara? Adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudara ngerti maksud yang Tuhan Yesus sampaikan kepada gerejanya? Haleluya. Itu maksudnya engkau akan mengalami kepuasan dalam hidup nikah rumah tanggamu, di dalam dunia usaha, di dalam apa saja, ketika engkau datang minum kepada air hidup itu, saudara. Makanya dia katakan kepada perempuan Samaria ini, kalau engkau tahu kepada siapa engkau sedang berkata-kata, engkau tidak akan haus lagi. Perempuan ini tidak pernah puas dengan laki-laki, dengan kemewahan, dengan apa saja, saudara. Makanya kalau orang yang di luar Tuhan, saudara jangan tanya kenapa ada kawin cerai. Benar saudara, kenapa? Nggak pernah ada rasa puas, belum bertemu Kristus, saudara. Ya,
Nah, makanya yang ketiga saya katakan sangat penting menerima Tuhan dalam penderitaan, yaitu apa? Having satisfaction life, yaitu kehidupan yang dipuaskan oleh Tuhan. Yang keempat adalah justru di dalam penderitaan, saudara, maka Tuhan sedang membentuk karaktermu dan karakterku untuk bertumbuh menjadi serupa dengan karakter Kristus. Amin, saudara. 2 Korintus 12 ayat 7. Rasul Paulus juga, saudara, walaupun dia rasul yang hebat, tetapi dikatakan ada pergumulan dia dan Tuhan tidak jawab untuk pergumulannya. Dikatakan seperti apa? Duri dalam daging. Tetapi dia mengerti walaupun ini sangat mendesak aku, sangat membuat aku tidak nyaman, aku menderita. Tapi dia katakan itu supaya aku tidak meninggikan diri. Artinya apa, saudara? Dia bertumbuh dalam karakter Kristus, rendah hati, saudara, ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Dia katakan justru dalam penderitaan karunia Tuhan cukup. Kuasanya menjadi sempurna justru di dalam kelemahan. Kalau kita tetap di dalam kekuatan kita, kadang-kala kita tidak mengundang Yesus. Betul nggak, saudara? Ya kan? Siapa yang akan mengatakan, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Pada waktu kapan saudara berseru itu? Pada waktu susah, lemah. Nah, di situ yang dikatakan justru dalam kelemahan begitu kuasaku sempurna. Ya. Ibrani 12 ayat 10 dikatakan penderitaan itu untuk kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Yang tadinya suka marah-marah, tapi karena sudah sakit, nggak bisa lagi dia marah, kan gitu. Udah berkurang dosa marahnya, kan gitu, ya. Dan apalagi, ya, kekudusan yang lain, ya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, adalah penting untuk mengenal Allah di dalam penderitaan, karena itu yang akan membuat kita tetap memiliki hidup. Ibrani 10 ayat 20 berkata, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah having meaningful life, memiliki hidup yang bermakna. Apa itu, saudara? Dalam penderitaan akhirnya kita sadar, seperti Yakobus 4 ayat 14 berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap, saudara. Yang ketiga, pentingnya supaya ketika kita mengalami penderitaan, kita boleh bersabar, kita boleh kuat. Yaitu apa? Justru dalam kondisi itu Tuhan sedang memberikan having satisfaction life, memiliki kepuasan dalam hidup kita. Amsal 19 ayat 23 berkata, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ketika kita dalam penderitaan, maka kita akan bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, buat orang-orang yang selama ini ada bersama dengan aku, buat suamiku, buat anakku, buat istriku. Akhirnya kita merasa puas, saudara. Selama ini mungkin kita abaikan, kita tidak merasa, ya. Dan yang keempat adalah membuat karakter serupa Kristus bertumbuh dalam kehidupan kita, saudara. Growing character in Christ. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudaraku yang terkasih, selama kita masih di dalam daging ini, kita pasti akan pernah merasa sakit, betul nggak, saudara? Betul? Pasti kita akan merasa susah. Pasti kita akan mengalami persoalan. Pasti kita akan mengalami banyak tantangan. Karena apa? Itu adalah menunjukkan bahwa kita masih hidup. Dan itu harus kita, apa, saudara? Harus kita lalui, saudara. Gak bisa digantikan oleh orang lain. Karena orang lain juga mengalami hal yang sama. Mungkin jenisnya yang beda, ya kan? Nah, sekarang yang ketiga adalah
bagaimana engkau dan saya ketika sudah dengar berita firman Allah ini, kita boleh mempraktekkannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita hidup berkemenangan. Yang pertama di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 55, apa yang dikatakan Yesus? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Apa yang dimaksud ini? Bagaimana kita mempraktekkan, kita bersekutu, kita menyatu dengan penderitaan Kristus dengan menjadi serupa dengan Dia. Bagaimana saudara? Yang pertama adalah kita menerimanya, mengakui tubuh dan darah Kristus setiap hari. Jadi saudara, kalau engkau ingin mengalami kemenangan saudara di dalam penderitaan, saudara, selagi dalam penderitaan tapi kita akan kuat menghadapinya dengan semangat. Yang pertama adalah menerima, kemudian mengakui tubuh dan darah Kristus setiap hari. Ayat ini berkata supaya kita hidup dan kita menjadi kuat saudara, karena dikatakan bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah minuman. Artinya itu yang memberikan kita kuat. Prakteknya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan daging? Itu berbicara tentang tubuh Yesus, berbicara tentang apa? Perkataan-perkataannya, ya. Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, prakteknya adalah bagaimana saudara? Maka engkau dan saya setiap hari harus makan dagingnya, makan firmannya saudara, dan minum darahnya, minum air hidup itu, minumlah, berdoalah di dalam Roh Kudus. Itu maksudnya saudara. Jadi ketika engkau sudah terima keselamatan, saudara, jangan berhenti sampai situ, sampai engkau dibaptis dengan Roh Kudus, sampai engkau berdoa di dalam Roh Kudus, saudara. Itu yang pertama, saudara. Untuk kita akan kuat menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi apapun yang membuat kita menderita, tidak nyaman, saudara. Yang kedua adalah Ibrani 12 ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kunci kita kemenangan di dalam penderitaan yang kita harus lalui, harus kita hadapi, saudara, kuncinya adalah jangan sampai engkau dan saya menjadi lemah. Dan jangan sampai engkau dan saya menjadi putus asa. Ini hal yang penting yang harus diingat oleh umat Tuhan. Dan itu Tuhan sudah berkata. Bagaimana saudara? Yaitu dengan apa? Selalu mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu kuncinya saudara. Artinya apa? Selalu berbicara, tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk memberikan pikiran-pikiran kita yang salah, saudara, supaya kita dengan menjadi lemah dan putus asa. Ingat firman Tuhan 2 minggu yang lalu, yaitu akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu dan akan memimpin pikiran-pikiranmu dan menjaga hatimu dari kesesatan. Kenapa kita menjadi lemah, saudara? Kenapa orang dalam persoalannya akhirnya ambil tali gantung diri? Karena putus asa. Kenapa menjadi lemah putus asa? Karena iblis bermain dalam pikiran kita. Betul nggak saudara? Udahlah, engkau nggak disayang lagi. Udahlah, memang begitunya orang-orang sekelilingmu. Udahlah, mati aja lah kau. Makanya ada banyak orang yang masuk dalam pencobaan bunuh diri, ada segala macam. Itu nggak tiba-tiba saudara. Orang yang ambil keputusan bunuh diri itu nggak tiba-tiba. Dengar firman Tuhan. Kalau engkau sudah pernah ngambil keputusan ini, kenapa engkau menjadi lemah dan putus asa? Adalah karena engkau tidak bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Engkau tidak mengingat korban Yesus di kayu salib. Itu yang membuat engkau buka celah bagi iblis, sehingga engkau menjadi lemah dan putus asa.
Oh, haleluya. Tapi puji Tuhan, kita memiliki Allah dan firman Allah telah mengingatkan kepada kita, saudara. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, Paulus berkata, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bagaimana kita selalu mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib? Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5, caranya adalah ingat bahwa dalam persoalan kita jangan berjuang dengan cara dunia. Amin, saudara. Jangan kali engkau ditolak cintamu, dukun bertindak. Jangan. Saya serius. Saya ada konseling seperti itu, saudara. Nanti kau akan dapat yang gak bagus juga, saudara. Karena itu ada masa expirednya. Kamu pikirnya dukun lebih kuat daripada Tuhan? Halo? Ya? Jangan berjuang dengan cara dunia. Ketika kau membuka dunia usaha, kalau ada orang memakai sesuatu di dalam tempat pelaris, jangan pakai cara dunia, tapi engkau tumpang tangan kepada jualanmu, ketapa unit usahamu. Itu yang dimaksud, saudara. Mengerti ya, saudara? Jangan buka celah. Karena saya pernah mengalami seperti begitu ketika dulu sebelum saya ambil keputusan, saudara, untuk sekolah Alkitab, saudara. Karena memang gak punya cita-cita jadi pendeta. Dalam dunia usaha, ada yang bilang, ibu, karena laris kita punya usaha. Dia bilang, ada gondoruo duduk di depan, steling, di depan kedai ibu. Saya bilang, saya gak takut, Tuhan yang memberikan. Orang yang ngomong gitu duluan tutup usahanya, saudara. Amin. Itu yang dimaksud. Jangan, kami memang masih hidup di dunia ini, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Haleluya. Karena kita tahu siapa Allah yang memanggil kita, siapa Allah yang memberkati kita. Amin, saudara. Ya. Kemudian yang kedua adalah caranya, kami mematahkan dan merubuhkan setiap kubu keangkuhan yang menentang pengenalan akan Allah. Ya. Yang ketiga, kami melawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi cepat-cepat tawan pikiran dan taklukkan itu kepada Kristus. Ketika hal itu membuat kita menentang mengenal akan Allah, ketika itu membuat kita tidak taat kepada Tuhan, tolak itu, taklukkan itu, tawan itu di dalam nama Yesus. Yang dikatakan sebelumnya, patahkan, rubuhkan setiap, mungkin engkau mendengar perkataan orang yang membuat engkau menjadi lemah dan putus asa. Perkataan orang, ya, segala siasat, patahkan itu dalam nama Yesus, saudara. Itu yang dikatakan, kita selalu mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga engkau dan saya tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa dalam penderitaan. Yang ketiga adalah, saudara, bagaimana kita praktekkan. Lukas 9 ayat 20-23 berkata, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yang ketiga, bagaimana kita praktekkan, kita bersatu dengan Kristus dengan penderitaan dan kematiannya adalah sadar bahwa kita harus mengalami banyak penderitaan dan banyak ditolak, saudara. Ya. Mazmur 34 ayat 19 berkata, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ikut Yesus bukan berarti tanpa masalah, tapi saudara lihat, ikut Yesus banyak persoalan, banyak penderitaan, banyak ditolak seperti Yesus katakan dalam Lukas tadi. Tapi di dalam Mazmur dikatakan apa? Tuhan meluputkan dari semuanya. Amin, saudara. Tuhan meluputkan. Ada masanya, saudara. Tenang saja, tunggu waktu Tuhan, pasti akan terjadi pemulihan yang luar biasa, saudara. Haleluya.
Ya, kadangkala salib itu Paulus katakan seperti duri dalam daging, ya. Atau mungkin di dalam Ayub sepertinya itu adalah kegiatan roh atau berasal dari roh jahat yang diizini Allah tapi dibatasi oleh Allah. Betul nggak saudara ya? Dalam masa Ayub memang itu dia mengalami hal minus luar biasa. Diizinkan oleh Allah tapi dibatasi. Ngerti saudara? Dibatasi. Dan kita lihat akhirnya hidupnya Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mau ngambil contoh sederhana tentang Ayub. Bagaimana Ayub mengenal Allah dalam penderitaannya di akhir dari firman Allah. Di mana dia katakan dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pasal 42 Ayub adalah pasal di mana Ayub dipulihkan, saudara. Jadi Ayub itu ada 42 pasal, tapi kunci dia dimenangkan, dia melalui, dia dipulihkan adalah di dalam ayat 1 sampai dengan 6. Dan ayat 5 dia katakan justru dalam penderitaan di mana dia ditinggalkan, diejek oleh istrinya untuk dapat meninggalkan Tuhan, untuk dapat menghujat Tuhan. Seluruh anaknya mati, seluruh harta bendanya habis semua, saudara. Dan bahkan dia mengalami apa? Sakit penyakit dari ujung rambut sampai dengan ujung kakinya, saudara. Tetapi saudara, Ayub berkata, sekarang aku mengenal engkau Tuhan, bukan hanya kata orang. Ngerti ya saudara ya? Ini yang dikatakan Ayub mengenal Allah justru di dalam penderitaannya. Ada 3 kunci yang membuat Ayub boleh mengenal Allah dalam penderitaannya. Yang pertama adalah bagaimana kuncinya, bagaimana mempraktekannya sesuai dengan Ayub. Ayub 40 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa maksudnya? Ayub mengenal Allah dalam penderitaan dan dia dipulihkan pada saat dia mengakui kuasa Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia mengatakan rancanganmu tidak akan pernah gagal. Dia tahu waktu dia sedang ngomong itu, saudara, di dalam Ayub 42, saya bertanya kepada saudara, sudahkah dia disembuhkan? Kalau kita baca ayat itu belum. Karena itu ayat 2, saudara. Tetapi dia katakan, aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi mari katakan itu, saudara, praktekkan itu ketika engkau sedang mengalami penderitaan, apapun penderitaannya. Katakan, aku percaya kuasamu itu lebih besar dari apa yang sedang dirancangkan manusia, dari persoalan, dari penyakit, dari tantangan yang kau alami. Dan rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, tidak pernah gagal. Amin, saudara. Ya. Kemudian yang kedua adalah Ayub 42 ayat 6, dia berkatakan ini, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Yang kedua adalah dia praktekkan bagaimana, saudara. Rupanya di dalam, kalau engkau baca dalam pasal 1 sampai dengan ayat pasal 41, saudara, di situ ada soal jawab dia dengan Tuhan. Situ ada soal jawabnya dengan sahabat-sahabatnya. Dan ketika banyak bicara pasti banyak pelanggaran, betul ya? Dan apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia katakan ini, aku mencabut perkataanku. Berbicara apa? Bertobat, saudara. Pertobatan itu diawali dengan apa? Dia katakan, aku harus mencabut perkataanku, menyesalinya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, kadangkala penderitaan kita itu karena perkataan kita, saudara. Pernahkah saudara lihat sidang di pengadilan? Hukuman orang itu, atau bahkan mungkin dia tidak diseret kepada ranah hukum, ketika dia apa? Menyesali kata-katanya, betul nggak saudara? Meminta maaf, betul nggak saudara? Ya kan? Misalnya dia nggak sadar bahwa perkataannya itu sudah menghina, tapi dia mengklarifikasi, saya mencabut perkataan. Itu dari mana, saudara? Alkitab. Itu teknik Alkitab, saudara. Ayub berkata, aku mencabut perkataanku. Kadang berkat itu tidak turun kepada anak kita, kepada suami kita, kepada apa saja yang kita kerjakan, karena
mulut kita ini mengeluarkan perkataan yang tidak baik, saudara. Ketika engkau mengatakan mati aku, mati aku, mati aku, mati. Sebab itu perlu bertobat, cabut itu dalam nama Yesus. Amin, saudara. Kalau engkau bilang bodoh aku nggak berhasil, cabut di dalam nama Yesus. Jangan katakan ketika dalam penderitaan aku tidak beruntung, cabut, saudara. Dan perlu disesali, ya. Dan yang ketiga terakhir adalah Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat segala kepunyaannya dahulu. Wow, bagaimana praktek dia mengalami Allah di dalam penderitaannya sehingga dia dipulihkan 2 kali lipat. Yang ketiga, Tuhan memulihkan keadaan tahu setelah apa, saudara? Ayub setelah apa? Ia meminta doa bagi sahabat-sahabatnya. Artinya apa? Mengampuni, berdamai dengan orang lain. Makanya ada ayat firman Tuhan katakan, kalau engkau sedang berperkara menuju pengadilan, Tuhan, Alkitab bilang, berdamailah ketika di jalan. Alkitab kita luar biasa, saudara, luar biasa. Tuhan bilang kalau engkau ingin sedang berdoa, engkau teringat sesuatu, mungkin dia yang buat sama kita, atau kita yang gampang tersinggung. Tuhan bilang tinggalkan doamu, pergi berdamai dengan dia. Baru di situ kunci kemenangan, saudara. Bisa nggak saudara bayangkan ketika ada anakmu mesti ngomong, menyakiti hatimu, tapi ketika dia datang kepadamu dan dia katakan, Mama ampuni aku cabut perkataanku tadi. Kira-kira hatimu bagaimana, saudara? Betul? Ya? Itu yang Ayub lakukan dalam dia mengenal Allah di dalam penderitaannya. Sebab itu saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya tutup dengan ayat ini, Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Umat Tuhan dan semua saudara yang mendengar berita firman Allah dari rumah Tuhan di tempat ini, ingat saudara, ketika engkau dan saya mengalami persoalan, penderitaan, diagnosa apapun, ketika kita tetap memandang kepada salib Kristus, ketika kita mengakui kuasa darah Yesus, kita akan mengalami, tapi kita boleh melaluinya dengan semangat, dan kita akan mengalami mujizat Tuhan dan pemulihan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Saya kasih kesaksian, saudara. Justru ketika saya ngambil keputusan untuk sekolah teologi, saudara, untuk melayani Tuhan, pada masa itu saya didiagnosa tiba-tiba, saudara, kena miom di kandungan saya, saudara, ya. Dan saya harus, sampai saya singkat cerita, karena saya latar belakang saya adalah kesehatan, saya nggak percaya satu dokter. Saya pergi ke dokter spesialis kandungan sampai 3 dokter spesialis yang luar biasa, sampai dokter tumor, kanker, saudara. Hasilnya sama, masih ada hasil USG-nya, saudara. Ya, intinya harus saudara, dioperasi. Dan saya itu waktu di hari ulang tahun saya harus 4 hari sempat masuk rumah sakit, tapi nggak jadi diapa-apain, saudara. Ya, sampai saya katakan, kalau memang Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan, kalau dokter mengatakan nanti 10 bulan lagi, nanti berapa bulan lagi baru akan sembuh, saya katakan, Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada segala perkara. Kuasa darah Yesus.
Dan saudara tahu, tidak sampai beberapa bulan, hanya selang 1 minggu. Saya ingat sekali waktu itu sedang pelajaran bahasa Ibrani, saudara, dosen dari Korea. Ketika saya ingin cek lagi, saudara, apa yang Tuhan katakan, bersama dengan ibu mertua saya waktu itu masih hidup. Dan dokter itu sangat heran, saudara, karena dia melihat hasilnya, di mana penyakitnya tidak ada. Amin, saudara. Amin. Mujizat yang saya alami akan bisa engkau alami juga, saudara. Karena Tuhan kita sama, saudara. Ketika kita boleh menyatu, boleh bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, memperkatakan Yesus dalam hidup kita, memegang teguh Tuhan dalam hidup kita, tidak bersungut-sungut di dalam penderitaan, saudara, tapi menjadi kesempatan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Siapkan hatimu untuk kita masuk dalam perjamuan yang kudus pada pagi hari ini, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Saudara, siapkan hatimu untuk menerima perjamuan yang telah kau terima pada hari ini. Kita akan menyanyikan pujian sejauh timur dari barat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan, sejauh timur dari barat, Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Saudara, dengan firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, angkatlah roti di tangan kananmu. Dengar firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat firman Tuhan dikatakan, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Mari bersekutu, bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita bersama-sama memakan roti yang telah dipecahkan bagi engkau dan saya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tubuh Yesus yang telah dihancurkan sehingga menanggung segala penderitaan kami, sehingga kami dikuatkan ketika mengalami penderitaan karena tubuh Yesus telah dipecahkan bagi kami. Dan saat ini kami juga akan masuk di dalam meminum darah-Mu Tuhan.
dengan mendengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, angkatlah cawan di tangan kananmu dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ingatlah selalu akan Dia, saudara, akan tubuhnya yang telah terpecah, akan darahnya yang telah dicurahkan. Minta tutupan darah Yesus bagi bangsa ini, bagi rumah tanggamu, bagi masa depanmu, bagi keluargamu, bagi cita-citamu. Perlindungan darah Yesus menolong kita sampai Ia datang yang kedua kali, memberikan kita kemenangan. Mari mengucap syukur dan katakan, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, menyembuhkan segala sakit penyakitku. Haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan betapa besar kasih. Haleluya. Renungkan kasih Yesus di kayu salib, saudara. Haleluya. Betapa besar kasih, saudara, renungkan firman Allah. Praktekkan itu di dalam hidupmu, untuk bersatu, untuk bersekutu di dalam penderitaan Yesus di kayu salib, menjadi serupa dengan kematiannya dan akan mengalami kebangkitannya saat ini, bahkan sampai ketika kita menghadap Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa seperti Tuhan ajar kita di dalam doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia menjagakan engkau keluar dan masukmu. Dia menghadapkan berkat kepadamu. Tangannya sedang terulur ke atas kepalamu, dan tangannya sedang menjamah bagian tubuhmu yang sakit, dan oleh bilurnya menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Oleh kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, kita dipulihkan, kita mengalami kemenangan, kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita, hanya oleh karena nama Tuhan. Pulanglah, berjalanlah di dalam kasih setianya, berjalanlah dari kemuliaan kepada kemuliaan, semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah kemenangan, alami kemuliaan, mujizat Tuhan. Yang percaya sama-sama